Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Saya Irene dengan teman saya Istika, Tara, Lutfi, Farel, Sinta, Iva, dan Dila. Keuntungan perdagangan internasional. 1. Mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen atau produsen dalam negeri. Barang-barang yang dimaksud adalah barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri maupun yang sudah diproduksi tetapi masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Perdagangan internasional bermanfaat dalam mendapatkan barang-barang tersebut. Sebagai contoh, Indonesia tidak mampu menghasilkan mesin-mesin berat untuk pengolahan tekstil. 2. Menambah cadangan devisa negara bagi negara. Indonesia menjual barang dari dalam negeri untuk konsumen di luar negeri. Transaksi penjualan ini bisa menggunakan mata uang lokal atau rupiah maupun mata uang asing. Penggunaan mata uang asing akan menambah cadangan devisa negara kita. Dengan kata lain, kekayaan negara kita akan bertambah mengingat devisa merupakan salah satu bentuk kekayaan negara. 3. Perbaikan teknologi produksi. Pada saat melakukan perdagangan dengan negara lain secara langsung maupun tidak langsung, kita belajar untuk menggunakan teknologi yang lebih maju dari negara maju. Contohnya, dahulu Indonesia mengimpor barang-barang elektronik dari Jepang, Korea, atau Amerika dalam bentuk barang jadi. 4. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. Ketika perusahaan tumbuh besar, pendapatan negara juga akan bertambah, baik dari pendapatan pajak maupun non-pajak seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Perdagangan internasional juga dapat menggenjot produksi barang suatu negara untuk meningkatkan produk domestik brutonya. Hal ini mungkin terjadi karena perdagangan internasional membuka pasar-pasar baru di negara lain. 5. Mempromosikan spesialisasi. Agar dapat sukses dalam kompetisi perdagangan internasional, perusahaan harus seefektif mungkin dalam memproduksi barang dan jasa. Spesialisasi merupakan contoh dari efisiensi tersebut. Suatu negara akan lebih efisien dalam memproduksi barang tertentu. Perdagangan internasional memberikan keluasan negara untuk mengimpor barang-barang yang tidak dapat diproduksi dengan efisien dan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan efisien. Kerugian perdagangan internasional. 1. Resiko perubahan iklim politik. Suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya di negara asing akan terpapar pada iklim politik dan peraturan yang mungkin jauh berbeda dengan pasar domestiknya. Jika terjadi perubahan kekuasaan atau gejolak politik pada negara asing tersebut, perusahaan dapat saja mengalami penurunan penjualan atau bahkan kehilangan aset. Contoh dari resiko politik adalah ketika terjadi revolusi kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1945, perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih secara paksa dan dijadikan BUMN. 2. Resiko kurs mata uang. Jika suatu perusahaan berdagang dengan negara berkembang yang belum memiliki sistem ekonomi mumpuni, perusahaan tersebut akan terpapar dengan resiko kurs mata uang. Resiko ini terjadi ketika nilai mata uang negara tersebut berfluktuasi secara drastis, sehingga perusahaan tidak dapat memasukkan pergerakan nilai tukar mata uang ke dalam perencanaan bisnisnya. Ketiga, perbedaan budaya pembeli. Ketika perusahaan masuk ke dalam pasar yang berbeda, keinginan konsumen akan sebuah produk juga cenderung akan berbeda. Jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dan mengubah produknya agar sesuai untuk pasar tersebut, perusahaan tidak akan bisa mendapatkan untung. Yang keempat, mengganggu industri lokal. Masuknya perusahaan asing ke dalam pasar negara berkembang dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan industri lokal yang masih berkembang. Perusahaan asing yang sudah besar dapat memanfaatkan aglomerasi dan ekonomis of scale dalam memproduksi suatu barang, sehingga
harga produksinya jauh lebih murah dibanding perusahaan lokal. Ketimpangan ini dapat membuat perusahaan lokal gagal bersaing di pasar, sehingga perusahaan lokal tersebut gulung tikar. Contoh dari fenomena ini banyak kita temui di Afrika, yang mana perusahaan pertanian Eropa dan Amerika Serikat mengekspor bahan pangan mereka secara massal dengan harga yang murah. Resiko eksploitasi sumber daya. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan untuk memenuhi tuntutan besar. Contoh paling jelas dari ini adalah eksploitasi di sumber daya mineral di Papua oleh PT Freeport dan juga di Afrika oleh perusahaan pertambangan multinasional yang digambarkan dalam film Blood Diamond. Permintaan yang tinggi terhadap sebuah produk akan memaksa negara atau perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi mengejar profit. Mereka seringkali tidak peduli terhadap dampak lingkungan ataupun sosial yang ditimbulkan dari eksploitasi tersebut. Oleh karena itu, biaya eksternalitas dari eksploitasi sumber daya alam lebih tinggi dibandingkan keuntungan nominal yang didapat ketika menjual sumber daya alam tersebut.